Konsumsi kafein saat sahur itu bisa membantu menjaga energi sepanjang hari. Ini jago nih, ini pertanyaan pinter nih. Ini kritis nih. Dok, kapan konsumsi kopinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman muslim yang menunaikan ibadah puasa. Ingat fokus kita di sini adalah untuk membangun dan memperbaiki amalan ibadah kita. Ini saatnya kalian beramal semua sebaik-baiknya karena insya Allah dilipat gandakan. Dan kedua jangan lupa sedekah. Dan ketiga jangan lupa hidup sehat. Itu aja dari saya. Karena video ini seharusnya ini di-tag H-2 minggu sebelum puasa. Tapi harusnya video ini tayang di hari kedua atau hari ketiga bulan puasa Ramadan. Oke, pertanyaan pertama. Kembali lagi dengan saya. Mitos dan fakta bersama Tirta. Peng. Pertama-tama nih Pak, sebenarnya lebih nanya sih. Ada riwayat asam lambung yang kadang suka kambuh. Nah, selama bulan puasa ini gimana caranya? Wah, ini pertanyaan kritis ya. Ini ciri khas sih. Hakim adaptasi ya kan. Puasa itu harusnya memberikan pertanyaan yang konyol. Karena ini kan cobaan bagi saya harusnya. Ini pertanyaan sangat bagus. Saya punya riwayat penyakit lambung dok, terus pas puasa gimana? Sulit, akan rentan kambuh. Jawabannya kan saya realistis. Ya realistis, sulit, akan rentan kambuh. Karena tubuh harus adaptasi karena selama hampir 12 jam lambung kalian kosong. Terus tipsnya gimana dok? Oke, kalian akan diberikan obat lambung sama dokter penyakit dalam. Diminum, pas buka puasa sama sahur, titik itu aja. Dan ketika berbuka, jangan langsung makan berat. Apa yang disunahkan? Ya minum air putih sama kurma 3. Sahur pun iya. Ditambah dengan jus alpukat. Jadi ketika berbuka jangan langsung makan berat. Sakit banget pasti lambungnya. Kedua, jangan makan terlalu kenyang. Karena pasti dispepsi dan jadi GERD. Dan makan secukupnya. Nah kalau masih kambuh. Artinya sakit. Kalau sakit boleh puasa? Ayo. Coba, ayo. Jawab. Kalau kita dalam kondisi sakit berpuasa? Tidak diwajibkan. Misal tiba-tiba kambuh nyeri banget. Tidak diwajibkan. Iya, bagi orang yang sakit tiba-tiba lambungnya jam 12 siang, tiba-tiba jam 12 siang kambuh. Boleh nggak dia berpuasa? Diizinkan untuk batal. Karena kondisi sakit ke dokter langsung. Jadi buat teman-teman yang memiliki riwayat penyakit lambung apalagi gastritis kronis pasti akan kambuh. Nah kalau kambuh di waktu yang zuhur misal atau asar, silakan bawa ke dokter dibatalkan rapopo. Jadi kalau kalian sakit saat berpuasa kayak demam ya kan. Terus habis itu menstruasi itu bukan sakit mas. Lah. Namamu udah ganti po? Hah? Jadi Fauzi Daniel. Nah terus jadi kalau sakit itu tidak diwajibkan. Tapi ya jangan pura-pura sakit. Kayak teman saya namanya Pak Denny. Pak saya pusing-pusing, muntah-muntah gak puasa ya. Itu pernah dia kayak gitu. Depan saya makan nasi ikan. Nah, kok sehat? Iya Pak, pusingnya tadi, sekarang enggak. Jadi telat sahur. Itu aja dari saya. Next, pertanyaan yang kedua. Next, puasa itu bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Oh iya bener, ini pinter banget, jago. Jadi ingat, puasa itu kalau di kategori medis atau gym itu kayak fase cutting. Jadi kalau kalian melakukan dengan benar, kayak contoh makannya tidak berlebihan, terus tidurnya teratur, ya kan? Itu yang turun pertama adalah kadar kolesterol total. Kadar kolesterol total akan ngedrop. Kenapa? Karena ketika tubuh berpuasa yang digunakan sebagai bahan penergi adalah lemak. Bukan gula, kita kan nggak ada gula pada waktu puasa. Akhirnya kadar lemak di dalam tubuh akan terkontrol. Nah kalau terkontrol berarti kadar kolesterol terkontrol. Karena kadar kolesterolnya akan rendah, maka resiko penyakit kardiovaskular akan turun. Jadi banyak manfaat dari menjalankan ibadah puasa Ramadan secara medis. Betul, kalau melakukan dengan benar. Nah, contoh kalau kayak Pak Denny, kemarin buka puasa, saya ingat sekali. Datang-datang tempe mendoan, bala-bala atau bakwan tambah es buah 1. Ayo makan. Udah dibilangin, kalau ditegur kayak gini Pak Denny, enggak apa-apa lah bos, hidup kok sehat terus. Kali-kali nih. Kali-kali hari kelima asam urat. Gitu, namanya Pak Denny, umurnya mau 50 gitu kan. Ya, dia menganggap dirinya namanya saya Denny Nicole. Karena ada foto sama Jeffrey Nicole. Ya terserah dia. Ya itu contoh. Tapi kalau kalian sehat, itu bagus banget dan sehat bagi tubuh. Next, nomor 3. Nih,
Konsumsi kafein saat sahur itu bisa membantu menjaga energi sepanjang hari. Ini jago nih, ini pertanyaan pinter nih. Ini kritis nih. Dok, kapan konsumsi kopinya? Tahu nggak salah satu efek kafein adalah stimulan. Stimulan itu meningkatkan aktivitas jantung dan juga pipis. Jadi kalian malah rentan haus. Rentan haus bro. Jadi kalau kalian ngopi pas sahur boleh. Tapi nanti akan pipis, stimulan, jadinya rentan haus. Dehidrasi jadinya. Kalau saya waktu ngopi yang pas puasa tak geser. Pas habis isa. Ngopi bosu. Nah kan data kan nggak bisa tidur, lebay. Efek kopi itu cuma bertahan 3 jam di dalam tubuh. Berarti kan setelah selesai tarawehan, bubuk. Apalagi kalau malam nuzulul Quran. Kan begadang tuh kan, maca Quran terus malaman. Nah itu pas ngopi. Tapi ada ciri khas, terutama yang main MOBA, sebut saja OB saya namanya Adit. Dia malah bersyukur ketika berpuasa. Kenapa? Dia habis batal puasa, main game terus PUBG, sampai sahur, terus tidurnya malam. Dia request sama saya, Pak saya bisa nggak pas puasa jaga malam terus saja. Jadi puasa Ramadan ini juga bagus dan beruntung buat orang-orang yang hobi begadang. Yang hobi main game. Push rank terus sampai jam 4 pagi. Ini ciri khasnya nih, push rank, weh, maghrib, buka, sholat, push rank, isya, oke, taraweh cepet, taraweh di rumah aja, secepat kilat, main game, oh subuh, baru tidur. Itu Adit. Dan saya yakin nih teman-teman Anda kayak gini, nge-push rank dari maghrib sampai subuh, stroke. Jangan ya, kurang-kurangi ya kan. Kurang-kurangi ya bro, ya kan. Terus dari isya sampai maghrib, terus dari tarawih sampai sahur tuh tidur ya. Jangan begadang main game ya kan. Main game, saya yakin main game rata-rata. Itu dari saya. Next. Makan pada saat sahur dengan porsi yang besar itu bisa mencegah rasa lapar sepanjang hari. Iya, muntah bunegert. Brot. Lambungmu tuh segede ini loh bang. Ada balon nggak di sini bang? Gak ada. Lambungmu tuh segede ini bang ya. Terus kau strategi, oke biar saya tahan, saya makan sebanyak-banyaknya. Sebut saja Pak Denny. Dia soalnya kalau sahur makannya ngawur. Saya harus makan yang banyak Pak pas sahur Pak. Telur 3, mie instan 1, nasi 1. Pokoknya biar tahan. Dia bunek muntah mual. Karena lambungmu tuh segini bro. Terus dikasih makanan nyaris full. Itu tahan tapi jadi GERD. Makan secukupnya. Tubuh itu bisa bertahan bahkan tanpa makan selama 4 hari, Pak. Tubuh manusia normal ya, makanya bilang Nabi kita tuh luar biasa. Jadi tubuh manusia itu bisa bertahan kamu nggak makan minum sama sekali nggak makan minum harus ya. Nggak makan selama 4 hari itu bisa. Tapi kalau nggak minum itu berat. Karena 2/3 komposisi tubuh manusia tersusun dari air. Jadi kamu tuh bisa nggak makan selama 4 hari itu masih bisa hidup. Jadi kamu kalau sahur secukupnya tuh bisa hidup mas, nggak akan kurus. Ya, gitu. Dan jangan gunakan ini sebagai event balas dendam makan. Sahur makan dikit, oke. Buka puasa, ayam 3, rendang 1, nasi 2 tikul. Sebut saja Pak Denny. Nanti di sesi berikutnya, pas buka puasa bersama, ada sesi namanya konten mitos fakta buka bersama. Atau kajian 15 menit bersama Peng-Peng. Saya akan ajak bintang tamu namanya Pak Denny. Hobinya asam urat. Kasih sambal pecel asam urat. Kasih daging sapi asam urat. Terus ya itu pokoknya hobinya itu. Belut asam urat. Belut asam urat. Terus kalau asam urat nyalahin temennya. Ini salah kamu yang nawarin saya. Next. Pak Denny, usia 50 tapi pola pikir kayak umur 17. Ya sekarang lagi pengen motor namanya XSR 155. Freedom bro! Gitu. Terserah dia aja. Nih kamu ku kasih tahu lansia yang pola pikir kayak anak muda. Nanti besok di berikutnya ya. Itu jadi jemaah ceritanya Pak Denny. Saya mau tanya Pak D. Ya gitu ya. Jadi di sesi berikutnya momen mitos fakta kesehatannya itu adalah anak-anak kantor sebelum berbuka. Setelah berbuka kontennya selesai. Oke next. Lebih baik berbuka dengan air hangat dibandingkan dengan air dingin.
Eh sebenarnya tuh dua-duanya tuh bagus sebenarnya. Cuman kan ini dari bukan dokter tuh beda pendapat di sini, jujur. Ada yang menyarankan pakai air dingin, ada yang pakai air biasa, ada air hangat. Saya cenderung yang air hangat. Kenapa? Jadi ketika ini alasan saya secara ilmiah ya. Saya punya pegangannya. Pendapat dokter beda. Jadi disclaimer dulu ya, di reels cuplikan harus dicek ini. Harus dipotong, harus dijelaskan. Pandangan dokter itu berbeda. Saya tapi cenderung yang food air hangat untuk berbuka. Saat kita berpuasa itu kan tidak ada satupun makanan atau minuman yang masuk melalui kerongkongan. Nah, ketika kita air hangat itu akan membuat sensasi comfort, nyaman di kerongkongan. Ini kerongkongannya nyaman, bro. Ya, jadi akan membuat vasodilatasi pembuluh darah yang ada di kerongkongan, sehingga akan terjadi sensasi nyaman. Air hangat itu juga membunuh mikroorganisme yang ada pada mulut, bukan air panas. Kalau air panas itu bukan hanya mikroorganisme, itu cangkemmu juga lepuh. Ya, jadi berkumur dengan air hangat itu akan bagus untuk membasmi mikroorganisme dan membuat nyaman pada kerongkongan. Air hangat ya, mau teh hangat boleh, terus air hangat juga boleh, air mineral hangat juga boleh. Kopi gimana dok? Ingat, kopi itu ada kafeinnya. Kalau perut kosong dikasih kopi, nanti jadi GERD. Jadi boleh ngopi setelah rambungnya terisi. Itu kalau dari saya. Next. Hindari makanan berlemak agar tidak cepat lelah selama puasa. Cepat lelah atau tidak itu bukan dikarenakan makanan, tapi pola tidur. Kalau kamu pengen selama aktivitas puasa itu tubuhmu fit, pola tidurnya teratur, maka habis tarawehan, ngaji, tidur. Ya, kalau kamu pola tidurnya berantakan, otomatis ketika siang kamu akan cenderung over exhausted. Dan kedua, kurangi kegiatan-kegiatan yang berat. Kalau kuli bangunan gimana dok? Ya, saya enggak tahu kalau kamu nggak kerja kan nggak dapat makan bro. Ya kan? Kan itu beda. Itu tanya sama guru ngaji, bukan sama dokter. Ya tanya sama Pak Ustadz, kalau saya kuli bangunan gimana dok puasanya? Nah, itu tanya sama Pak Ustadz. Kalau saya jaga malam gimana dok? Saya polisi, saya tentara, saya penjaga palang sepur, saya dokter. Tanya sama Pak Ustadz, ya kan? Jadi itu kalau dari, dok kalau saya tidak bisa tarawih gimana dok? Tanya sama Pak Ustadz, bukan di sini. Ya ini kesehatan. Enggak boleh marah. Astagfirullah. Oke, next. Makanan tinggi magnesium bisa membantu mengurangi kram otot selama puasa. Oh betul, pinter kali. Contohnya apa? Magnesium. Buah? Ayo apa? Ikan. Tadi kan kurma. Oh iya, kurma. Kurma, daging merah, ikan, daging. Jadi magnesium itu terdapat pada beberapa komponen serat, buah, dan dagingan. Betul. Atau ada suplemennya. Magnesium juga bagus buat selain kram otot, menunjang pola tidur. Iya. Magnesium dan T3 itu bagus buat menunjang deep sleep yang bagus. Karena magnesium juga berperan pada aktivitas otak. Apa buah magnesium? Ada alpukat sama kurma. Daging semua. Makanya aku bilang secukupnya saja. Kurang nggak boleh, berlebihan nggak boleh. Kalau berlebihan jadinya apa ya? Kristal bro. Itu. Oke itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekali lagi buat teman-teman yang menjalankan olahraga. Pesan saya adalah ketika bagi teman-teman muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ketika kita berpuasa niat kita adalah membangun amalan. Mengumpulkan amalan. Memperbagi ibadah sebanyak-banyaknya. Ya fokus kita itu, nomor 2 baru kerja, nomor 3 olahraga. Kalau kalian sampai mengorbankan puasa demi program long run, training, program bulking, ya jangan sampai begitu bro. Kita kan hidup dikasih 12 bulan nih. 1 bulan lah kita fokus untuk hal ini, sisanya dipending di 11 bulan lainnya. Itu aja kalau dari saya, jika lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.